yang dilaksanakan perusahaan selama ini sistemnya adalah sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2018. Yang tidak sesuai kriteria di Permentan disebutkan didenda, buah mentah 50%, buah kecil 200% dan lain-lain. Itu kan sudah ada di Permentan, tapi mereka nggak sepakat dengan itu. Selama ini buah mentah itu juga dikambing hitamkan oleh perusahaan, sehingga rendemen itu nggak nyampe. Kalau perusahaan merasa rugi, jangan diukur, kembalikan kepada kami. Tapi perusahaan tetap berargumen Permentan. Dan selama ini Permentan juga nggak dilaksanakan secara kontinu oleh perusahaan. Dan permintaan alternatif yang diajukan pada hari ini, sehingga tidak seperti hari Sabtu kemarin, perusahaan ngotot bahwa yang dilakukannya adalah bersih perusahaan. KUD juga ngotot bahwa yang dilakukan adalah bersih daripada KUD. Maka saya minta beberapa opsi dari Pak Ino, Pak Sekda, Kepala Disnaker, bicarakan pokoknya nggak dikirim apa. Beliau mau hadir. Ya Pak Sekda sama melalui Kepala Dinasnya mau hadir. Manajer Estate Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega Nusa Inti Sawit, Mohon Simbolon, tidak sepakat untuk dilakukan mediasi dengan mitranya 16 koperasi unit desa di DPRD Indragiri Hulu Riau terkait adanya perbedaan pendapat jual beli tandan buah segar kelapa sawit. Tidak maunya anak perusahaan PT Sinarmas Group mediasi dengan 16 koperasi pemilik kebun sebagai mitranya dikarenakan tidak hadirnya utusan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Inhu dalam mediasi tersebut. Padahal rapat mediasi yang dilakukan oleh Komisi 2 DPRD Inhu merupakan hasil kesepakatan rapat sebelumnya dengan 16 koperasi mitra perusahaan perkebunan PT Mega Nusa Inti Sawit pada Sabtu 12 September 2020 kemarin, agar rapat perbedaan pendapat jual beli tandan buah segar kelapa sawit dimediasi di DPRD Indragiri Hulu. Kepada wartawan, Mohon Simbolon menjelaskan pabrik kelapa sawit PT Mega Nusa Inti Sawit mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit sudah sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan pihak pengurus 16 koperasi mitra kerja PT Mega Nusa Inti Sawit. Itu ibarat PT Mega tidak mau disalahkan dengan BAMUS. BAMUS itu apa, Pak? Badan Musyawarah katanya. Kami juga tidak tahu apa hubungan kerjasamanya dengan perusahaan. Yang kedua, yang dilaksanakan perusahaan selama ini sistemnya adalah sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2018. Jadi kalau nanti kita lanjutkan, yang pertama kesepakatan awal Pak Ketua menyampaikan dihadirkan Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, PT Mega dan Koperasi. Tetapi kesepakatan itu satu tidak hadir. Yang kedua, yang dibahas di sana kan nanti katanya PT Mega tidak memenuhi aturan. Ya, makanya kalau disampaikan pun nanti permintaan itu tidak ada eksekutor di sana dari dinas pemerintah, kan nggak nyambung. Sehingga yang paling menguasai Dinas Perkebunan sebaiknya hadir sesuai dengan harapan dari semua pihak. Hari Sabtu itu harus menghadirkan. Yang itu aja jadi sih, Pak. agenda rapat hari ini itu apa sih? Ya katanya Yang kita terima apa, Pak? katanya BAMUSnya tidak setuju dengan grading, hasil gradingnya dikembalikan. Sementara mereka masukkan dua, ya selaku pembeli kan kita harus seleksi. Yang tidak sesuai kriteria di Permentan disebutkan didenda, buah mentah 50%, buah kecil 200% dan lain-lain, tandan kosong 2%. Itu kan sudah ada di Permentan, tapi mereka nggak sepakat dengan itu. Ngapain bawa buah itu ke dalam? Tapi Kenapa nggak buah mentahnya diperbaiki di pokok? Iya, tapi buahnya tetap kita tahan kalau Kan dikirim, Pak, dikirim kita sortir. hasil sortir nanti. Loh,
Kalau tidak mau dia kita sortir dan dihargai sesuai dengan permintaan, ini sesuai dengan permintaan Pak. Ya jangan dipanen, tunggu dia sesuai gitu Pak. Pembinaan perusahaan ke KUD atau ke petani? Setiap pagi Pak, saya mohon Simbolon, Burhanuddin selaku koordinator saya. Setiap pagi kami ke KUD membina petani, membina pemanen, langsung ke petani, supaya tidak ada buah mentah, supaya tidak ada buah denda. Menurut Pak Simbolon di mana simpang siurnya ketika kita udah lakukan sosialisasi, ternyata masih ada buah kecil, buah apa tadi, di mana kena gitu? Mereka nggak mau lakukan. Berarti petani ya, atau KUD ya? Mereka tidak mau. Mereka juga satu-satu kami undang untuk bersama-sama. Kadang cuma satu hadir, dua hadir. Kalau kami komplit, asisten, manajer, KUD itu petani. Petani boleh nggak jual buah ke pabrik lain, Pak? Yang jual dari ke pabrik kesepakatan perjanjian itu tidak boleh. Tidak boleh. Sementara itu, 16 perwakilan Koperasi Mitra Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega Nusa Inti Sawit meminta rapat mediasi di DPRD Inhu tetap dilanjutkan agar perbedaan pendapat jual beli tandan buah segar milik petani yang diwadahi koperasi, petani tidak lagi dirugikan terkait tuduhan tandan buah segar kelapa sawit milik petani yang terlalu banyak mengikutkan buah yang mentah. Sangat kecewa kami perusahaan juga meninggalkan ruangan ini hanya karena gara-gara dinas perkebunan. Jadi akhir-akhir ini grading buah mentah yang dilakukan oleh PKS dalam ini PT Sinar Mas Group itu prosentasenya kan sangat tinggi itu bapak-bapak tadi, sehingga bergejolak teman-teman ini karena merasa dirugikan. Kita sudah beberapa kali pertemuan untuk mencari solusi terbaik terkait dengan grading buah mentah. Nah, salah satu tawarannya kadang-kadang kita sudah 20 tahun bermitra sudah pengalaman. Iya. Kalau kita nggak action tak ada tanggapan. Sehingga kita sepakat untuk action grading buah mentah dibawa pulang. Karena argumennya apa? Argumen yang dibangun selama ini buah mentah itu juga dikambing hitamkan oleh perusahaan, sehingga rendemen itu nggak nyampe. Perusahaan merasa rugi mengolah buah mentah. Nah, kalau perusahaan merasa rugi jangan diukur, kembalikan kepada kami. Tapi kalau bapak memaksa mengolah, kami yang rugi. Statement perusahaan, kita tanya berapa rendemen buah mentah? 14 sampai 16. Buah masak 20 sampai 21. Kita ambillah tengah-tengah rendemen buah mentah 15. Sementara buah mentah dibayar 50% dari harga buah masak. Artinya 50% dari itu kan setara dengan rendemen 10 yang dibayarkan kita. Sementara rendemen aktualnya 15. Kan kita merasa rugi. Di sisi lain, ketika perusahaan katanya merasa rugi, ya udah jangan diulang, biar kembalikan kepada kami. Tidak mau juga. Ketika dia memaksakan, kami yang merasa rugi. Nah di sini kemudian perusahaan tetap berargumen permintaan. Dan selama ini permintaan juga nggak dilaksanakan secara kontinu oleh perusahaan. Realnya itu juga nggak dilaksanakan. Kemudian dari beberapa pertemuan tidak ada tawaran kompromi sama sekali, penawaran solusi jalan tengah titik ini nggak ada. Nah sebelum kami kesini tadi, kami sudah sepakat kira-kira kalau ada kompromi apa saja sih supaya untuk mencari solusi win-win solution. Sudah kami konsep bahwa kami dalam hal ini fokus hanya kepada grading buah mentah, walaupun masalah yang lain banyak. Tentu itu ada waktu yang lain juga nanti akan diselesaikan. Iya. Nah ini argumen kami, kalau perusahaan merasa rugi karena itu yang dibangun, kami juga merasa rugi. Aktualnya perhitungannya seperti itu. Nah harapan kami pertemuan ini ada win-win solution. Sementara bahan-bahan untuk kompromi tadi sebenarnya sudah kita konsep, kita nggak kaku-kakukan juga. Nah cuma kecewanya seperti itu tadi. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kok permasalahan intinya hanya sebatas itu. Rapat mediasi di DPRD ini fokus membahas masalah forsentasi grading yang merugikan petani,
Sepengetahuan petani, TBS yang dipanen dari kebun petani diwadahi koperasi seluruhnya tandan buah segar masak dan sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan perusahaan PT Mega Nusa Inti Sawit. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Inhu, Dodi Irawan, setelah mendengar masing-masing pihak sebelum membuka rapat mediasi, menyimpulkan rapat mediasi 16 KUD dengan pihak manajemen PT Mega Nusa Inti Sawit ditunda pekan depan, sebab pihak manajemen PT Mega Nusa Inti Sawit menginginkan rapat mediasi dihadiri oleh pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. Komisi 2 harus menunda rapat mediasi ini sebab pihak perusahaan tidak mau rapat dilanjutkan. Rapat yang dimediasi Komisi 2 diinginkan oleh pihak perusahaan menghadirkan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan di DPRD Indragiri Hulu. Dodi Irawan, Ketua Komisi 2 yang memimpin jalannya rapat mediasi, di hadapan perwakilan pengurus 16 koperasi unit desa mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Nusa Inti Sawit menjelaskan rapat pada 14 September tahun 2020 ini merupakan rapat lanjutan dari hari Sabtu kemarin. Maka Komisi 2 akan mengeluarkan rekomendasi. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah mitra kerja Komisi 2. Semestinya perusahaan PT Mega Nusa Inti Sawit mengikuti rapat. Hasil rapat bisa disampaikan oleh Komisi 2 kepada instansi terkait. Rapat kita hari ini dijadwalkan jam 2 siang tadi. Ini menindaklanjuti rapat yang sudah kita laksanakan kemarin di lapangan sekitar jam 9 pagi hari Sabtu antara pihak KUD. Ada 16 KUD yang tergabung di sana yang bermitra dengan PT Mega. Kemudian dalam rapat kedua belah pihak kemarin sampai siang tidak menemukan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan sepakat kami ketika hari Sabtu kemarin untuk meneruskan rapat itu di kantor DPRD. Kami atas nama Komisi 2 dalam hal ini berlaku sebagai mediator atau pemediasi untuk mencarikan solusi antara masalah yang ada yang 16 KUD ini dengan manajemen PT Mega. Hari ini kita lanjutkan rapat, tapi pada akhirnya rapat kita hari ini kembali kita tunda karena pihak PT Mega sendiri mereka keberatan bahwa rapat ini dilanjutkan tadi karena dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabit Perkebunan tidak datang pada hari ini. Itu alasan mereka dari pihak perusahaan menolak ataupun tidak bisa menerima bahwa rapat hari ini dilanjutkan. Sedangkan pihak koperasi KUD yang 16 KUD ini hari ini datang semuanya. Mereka berharap supaya rapat tetap dilanjutkan. Demikian juga pernyataan kawan saya di Komisi 2, Bang Chandra Saragi dari Partai PDIP, rapat tetap dilanjutkan. Ini harapan dari Bang Saragi. Kemudian pernyataan sikap dari Bang Syahrial, anggota DPRD Komisi 2 dari Partai PKPI, rapat juga harus ngotot dilanjutkan. Pihak koperasi juga, tapi pihak perusahaan berkali-kali dia tidak bersedia rapat itu dilanjutkan karena Kabit Perkebunan tidak hadir. Saya tidak bisa memberikan sebuah keputusan ataupun rekomendasi dari Komisi 2 karena pertemuan ini batal kami lanjutkan. Jadi kami tadi sepakat baik dari pihak KUD, baik dari pihak perusahaan, Komisi 2 beserta Dinas Operasi yang hadir pada ini, kami sepakat untuk melanjutkannya untuk mediasi ini pada Senin depan jam 2 siang. Jadi apapun keputusannya, keluhan-keluhan masyarakat KUD tadi, memang dengan keluarnya pihak
perusahaan, masyarakat atas nama KUD tadi masih bertahan diperkirakan 1 jam di ruangan Banmus, mengadakan bincang-bincang ringan lah dengan Komisi 2. Mereka menyampaikan keluh kesah, memang problem mereka adalah masalah grading ataupun buah mentah. Menurut mereka, pihak KUD merasa dirugikan karena ada beberapa persen hak mereka yang mereka tidak dapatkan. Kami kemarin pada hari Sabtu, sebelumnya pertemuan hari ini, saya juga sudah memberikan gambaran ataupun seruan kepada pihak koperasi KUD dan pihak manajemen perusahaan agar nanti rapat hari ini membawa alternatif-alternatif yang diajukan pada hari ini, sehingga tidak seperti hari Sabtu kemarin perusahaan ngotot bahwa yang dilakukannya adalah bersih perusahaan. KUD juga ngotot bahwa yang dilakukan adalah bersih daripada KUD. Maka saya minta beberapa opsi dari pendapat daripada KUD dan beberapa opsi dari pihak perusahaan. Cuman hari ini belum, karena rapatnya tidak kita lanjutkan, maka ini belum bisa kita putuskan ataupun kita rekomendasikan pada hari ini. Tapi saya atas nama Ketua Komisi 2 ataupun anggota Komisi 2, kami ini kan bermitra dengan Dinas Pertanian. Tadi saya sudah yakinkan bahwa pada pihak perusahaan kami bermitra, kami bisa menyampaikan hasil rapat ini, hasilnya. Ataupun kalau deadlock, kami pun bisa menyampaikan, karena itu bermitra dengan kami. Tapi perusahaan ngotot. Ini agak kecewa juga kita, karena semua pihak sudah datang on time dan tepat waktu, tapi mereka ngotot untuk rapat tidak dilanjutkan ataupun ditunda. Selain rapat dihadiri sejumlah anggota Komisi 2, DPRD Indragiri Hulu, Chandra Saragi SE, Syahrial, Nini Mulyani, Eka Maputra, tampak juga hadir memenuhi undangan DPRD Inhu saat itu Kepala Dinas Koperasi Syahrudin serta staf Dinas Koperasi Kabupaten Indragiri Hulu. Tapi namanya kami perwakilan daripada bapak-bapak, kami tetap mendengarkan, menyuarakan apa yang menjadi keinginan bapak-bapak. Yang jelas pada prinsipnya di antara bapak dari KUD tadi yang sudah bermitra dengan perusahaan 20 tahun tadi, kami sebenarnya tidak ingin memihak kepada bapak ataupun memihak kepada perusahaan, karena dua-dua ini sama konstituen kami, Pak. Ya, bapak sudah bekerja dengan perusahaan, dengan KUD, sudah bisa menghidupkan banyak masyarakat yang lainnya. Perusahaan juga telah berkontribusi sedikit banyaknya kepada negara kita ini. Kami ingin memediasi saja, Pak, tidak ada embel-embel apapun yang di belakangnya. Maka kami yang hadir di depan ini pun dengan warna yang berbeda. Sekali lagi saya tekankan dengan warna yang berbeda, tapi dengan sama tujuannya, yaitu untuk membackup bapak-bapak sekalian yang menjadi keluhan dari bapak-bapak sekalian. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ini selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.